Ya udah deh, kita lanjut aja ke informasi selanjutnya. Masih nggak jauh-jauh sebenarnya dari situ. Karena berbicara lagi tentang nama Anies Baswedan yang tidak akan tertera di surat suara. Namun namanya sempat masuk ke dalam bursa Pilgub Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, mundurnya PDIP dalam pengusungan Anies di pilkada ini tentunya memunculkan kecurigaan. Adanya campur tangan pihak di luar partai. Apalagi tadi udah disebut-sebut ya, ada Mulyono and the Gang. Tapi usai menolak tawaran maju di Pilgub Jawa Barat, Anies Baswedan ternyata memberikan sinyal kuat akan membuat ormas atau partai politik baru. Anies tentunya berharap ini bisa direalisasikannya dalam waktu yang dekat. Dan kami akan membahasnya dalam editorial view bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Caca. Mas Revo, bagaimana melihat drama pilkada sepekan terakhir? Apalagi tadi kita dengarkan bersama-sama Anies tidak jadi maju karena kabarnya dijegal oleh Mulyono and the Gang. Ya Caca, ini memang persoalan pilkada ini ya, persiapan menuju pilkada ini menjadi topik yang paling hangat dalam, tidak hanya dalam sepekan terakhir, tapi juga dalam beberapa pekan sebelumnya. Yang kita tahu bahwa dalam jalanan dunia perpolitikan di tanah air, kita seolah-olah sempat melihat bahwa ada upaya membuat Anies Baswedan, salah satu mantan calon presiden gitu ya, di pemilu presiden bulan Februari lalu, itu bisa dikatakan menjadi gelandangan politik gitu ya. Jadi Anies buat tersisih, tidak ada partai politik yang mau memajukan di pilkada 2024. Selain itu juga kita lihat dalam beberapa pemilihan bursa pemilihan kepala daerah di banyak tempat tanah air, kasih indikasi selain tadi Anies dibiarkan sendirian, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang mencalonkan, ada juga upaya-upaya seolah-olah PDIP dikucilkan. Di dalam bahasa yang mungkin ini terlihat kasar, tapi dalam beberapa kalangan menyampaikan Anies dibuat sendirian, pandangan, dan PDIP dikucilkan dalam perpolitikan nasional. Nah ini tentu, tapi kemudian kan situasinya menjadi berubah jika kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian peninjauan kembali yang diajukan oleh beberapa orang dan juga menolak sebagian yang lain. Mengabulkan dalam artian tuntutan bahwa electoral threshold itu dipermudah, diperkecil berdasarkan perhitungan calon independen. Kalau misalkan calon independen di Jakarta misalkan dengan jumlah pemilih sekitar 8 juta sekian, maka untuk maju sebagai calon independen dalam pilkada Jakarta itu butuh suara dukungan sekitar 680 sekian ribu suara gitu. Itu ekuivalen dengan 7,5% suara gitu. Nah ini yang kemudian mengubah konstelasi karena partai politik kemudian bisa mencalonkan tidak dibatasi pada minimal 20%, tapi bisa 7,5% untuk tempat-tempat atau daerah-daerah yang jumlah penduduknya antara 6 sampai 12 juta jiwa. Nah, ini kemudian mengubah konstelasi dan kita kemudian tahu bahwa selanjutnya ada demonstrasi banyak hal karena ada PR ingin mengubah, merevisi undang-undang pilkada. Dan pada akhirnya desakan publik yang terjadi, isi batal dilakukan. Nah ini kemudian sempat pembatalan revisi undang-undang pilkada dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang kemudian membuat bahwa Anies Baswedan bisa memiliki kans setelah sebelumnya PDIP tidak memungkinkan untuk mencalonkan Anies. Nah, hampir semua partai politik itu sudah bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus gitu. Dan partai-partai politik yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan seperti Nasdem, PKB, dan PKS bergabung dalam Kim Plus pada waktu. Nah, satu-satunya harapan tentu adalah PDIP dan kita lihat apa terjadi pertemuan Anies Baswedan datang dari DPD PDIP pada akhir pekan lalu, kemudian berikutnya datang ke DPP PDIP gitu, dan
semua pihak memiliki pandangan-pandangan gitu ya, prediksi-prediksi bahwa Anies akan maju Pak PDIP. Karena kita lihat dalam tayangan-tayangan kita, dalam liputan-liputan kita yang disajikan ke publik, PDIP cukup hangat dalam menyambut Anies Baswedan waktu itu. Sehingga muncul prediksi bahwa Anies akan maju lewat. Apalagi kemudian ketika berkunjung ke DPP, Anies Baswedan menggunakan baju berwarna dengan nuansa merah gitu ya. Namun pada akhirnya batal karena kemudian PDIP mencalon dengan Pramono Anung Rano Karno. Dan kemudian isu bergulir ke Anies akan mengajukan lewat Jawa Barat gitu oleh PDIP. Breaking news di banyak stasiun televisi berita dan semua media memberitakan di tengah malam karena batas daftaran tanggal 29 Agustus jam 00 hingga jam 23.59 dan pada waktu itu Ketua DPD PDIP Jawa Barat datang ke PU Jawa Barat jelang detik-detik akhir batas pendaftaran. Dan kita tahu berikutnya bahwa yang diajukan adalah nama lain, dan Ronald. Ini akhirnya membuat Anies Baswedan kandas berlaga di pilkada 2004. Ini sebuah hal tontonan yang kita lihat bersama gitu, bagaimana kemudian partai politik bermanuver ke kanan ke kiri gitu ya. Partai politik yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan juga bergabung dengan tim plus dengan koalisi banyak koalisi plus meninggalkan Anies Baswedan. Padahal sebelumnya ketika debat capres misalnya, debat terakhir capres kita lihat betapa eratnya pelukan antara capres Baswedan dengan cawapres Muhaimin Iskandar pada waktu itu. Seolah-olah keduanya adalah sahabat lama dan akan berlayar terus ke depan gitu dalam dunia perkantoran politik. Tapi inilah politik gitu ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Yang kita selalu sampaikan bahwa tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik, tapi adanya kepentingan abadi yang ada. Dan kita tentu kemudian tanya-tanya, lantas apa kepentingan dari masing-masing partai politik sehingga koalisi-koalisi yang selama ini terbangun bisa dengan sangat berubah gitu ya, dan pergerakan partai politik bisa ke kanan dan kiri. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Apakah itu artinya ada kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai politik yang juga besar-besar itu, Mas? Ya, kalau kita lihat dalam politik tentu ini ada sebuah idiom lain gitu ya. Adanya dalam diplomasi itu selalu dikenal ada istilah stick and carrot. Kalau kalian itu bisa dikati dengan ini ada iming-iming wortel gitu, ada iming-iming roti misalnya kepada lawan yang menjadi lawan. Tapi jika tidak, tentu ada ancaman-ancaman, ada kayu di situ. Ini yang sama-sama yang sekarang asumsi-asumsi itu muncul. Apakah dan rasa-rasanya itu masuk akal, adanya kanan dalam bentuk stick misalnya, apakah ini dalam hal ancaman-ancaman, atau misalkan ada tawaran-tawaran yang membuat kemudian partai politik berpikir 2, 3, 4, 5 kali lipat gitu ya dalam menentukan langkah-langkah politik ke depan. Jadi hal ini yang terjadi, gitu, yang asumsi-asumsi ini, karena memang dalam beberapa hal misalnya, jika ketua DPD PDIP Jawa Barat daftar ke KPU, terang-terangan menyampaikan ada kekuatan besar yang melakukan tekanan-tekanan buat mereka Anies Baswedan berlayar, atau partai politik kemudian harus bermanuver ke kanan dan ke kiri. Ini yang satu pernyataan yang kemudian seolah mengkonfirmasi asumsi-asumsi dan pikiran-pikiran yang selama ini beredar. Tentunya kita berharap bahwa masyarakat itu berharap bahwa dalam politik yang dikedepankan adalah kepentingan rakyat, jangan hanya kepentingan partai politik sesaat ke depan, sehingga ketika ada permainan stick and carrot itu, main kayu atau tawaran-tawaran demi kepentingan sesaat kemudian melupakan kepentingan rakyat. Itu yang tidak kita harap. Kita harapkan tentunya adalah bahwa partai politik bisa menyerap aspirasi yang muncul di publik dan kemudian
mengejawantahkan mewujudkannya dalam kebijakan politiknya. Karena dalam konteks yang sekarang misalnya memang layak orang melakukan asumsi karena melihat elektabilitas Anies Baswedan misalnya di atas 40%, sementara calon-calon lain kisarannya elektabilitasnya hanya 20%. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki elektabilitas di atas 40% gitu ya, artinya banyak orang menginginkan sosok ini maju tapi tidak terpilih. Nah itulah kenapa kemudian muncul asumsi-asumsi yang tadi kita sampaikan, Caca. Nah yang itu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian partai politik pandai untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian mewujudkannya dalam kebijakan yang nyata untuk masyarakat. Jadi bukan hanya partai politik semata yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi ini adalah dunia politik dan kita tahu bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kita yang kemudian para pemilih yang harus pandai-pandai menentukan pilihan nanti ketika di kotak kita berada di dalam bilik suara. Mana partai politik dan calon kepala daerah yang memang layak untuk dipilih dan mana yang tidak untuk dipilih. Itu kembali lagi tergantung hukuman atau apresiasinya akan muncul di suara. Mas Revo, rencana Anies Baswedan setelah gagal menyalonkan diri baik di Jakarta, Jawa Barat, rencananya akan membentuk organisasi masyarakat, ormas ataupun partai politik untuk menampung aspirasinya. Apakah rencana ini juga akan melewati jalan yang terjal juga, Mas? Kita berharap tentu tidak itu, karena memang dalam demokrasi pembentukan partai politik adalah hal yang dijamin oleh undang-undang. Jadi artinya kalau misalkan Anies Baswedan ingin bentuk ormas atau bentuk partai politik, tentu ini adalah hak Baswedan. Nah, tentunya ada koridor-koridornya, ada koridor-koridor hukum yang berlaku yang harus dipenuhi. Berapa kita tahu tidak semua, ada beberapa partai politik yang memang langsung dideklarasikan ke awal memang jadi sebuah partai politik. Tapi dalam sejarah kita juga lihat pasca Orde Baru gitu ya, di era reformasi ada beberapa yang memang awalnya berbentuk organisasi massa. Nasdem misalnya ketika dideklarasikan awalnya adalah ormas, kemudian dideklarasikan berubah kulit menjadi partai politik. Dan ini adalah hak warga negara. Tentunya ini akan lebih baik Anies Baswedan karena kita tahu harus ada orang-orang yang memang mumpuni gitu ya, mumpuni untuk bisa maju. Setidaknya memiliki modal politik. Anies sudah memiliki modal politik karena kemarin sudah maju dalam kontestasi presiden, dan jika ingin melaju dalam percaturan politik 5 tahun ke depan ya, berarti memang harus ada kendaraan. Kendaraan itu adalah partai politik. Kalau tidak, ya dia harus mengumpulkan modal sebagai calon independen. Ormas atau partai politik kalau memang Anies ingin lanjut berkarir, itu adalah pilihan yang paling pas gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian negara atau penguasa jamin bahwa untuk partai politik atau organisasi massa itu adalah tiap warga. Baik, terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.